Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nauri Pratama dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0481137716. Video ini dibuat untuk verifikasi atau tugas praktikum 3 pada mata kuliah pemrograman berbasis website. Mari kita mulai video ini. Ini untuk petunjuk pengerjaan. Di poin 1, arsitektur dan struktur proyek VJS, struktur folder, penamaan seperti pada soal akan saya tunjukkan pada visual code-nya seperti ini ya. Jadi ini untuk struktur susunan folder proyek sudah sesuai dengan yang diberikan pada soal tugas 3. Jadi ada aset, di dalamnya ada folder CSS style seperti ini, bisa dilihat. Ini untuk struktur foldernya. Script. Jadi saya bagi ke dalam folder JS komponen untuk memisahkan logika antarmuka seperti BA stock table, order form, status bed, semuanya ada di sini. Jadi fungsinya yang ini, stock table ini untuk manajemen gudang. Kalau yang di tracking dipakai scriptnya untuk pelacakan resinya. Lalu yang order form untuk pendaftaran logistik baru seperti pada soal nanti kan kita harus webnya itu bisa memasukkan order baru. Semua komponen diregistrasikan menggunakan gaya kebab cache sesuai pada soal 3 dan dimount langsung di elemen app pada file index ini. Untuk manajemen datanya saya buat terpusat di JS Service API JS agar state aplikasi tetap bersih dan scalable di sini di JS. Kalau JS Service ini di API di sini. Dan di file app JavaScript ini ada registrasi global filternya yang udah saya kasih komen. Ini fungsinya apa sih filter ini? Contohnya seperti ini, currency function. Itu untuk mengubah angka mentah menjadi harga format rupiah seperti pada soal. Lalu filter buah yang ini untuk menambahkan satuan kuantitas secara otomatis. Lalu ada format IndoDate, ini maksudnya untuk mengkonversi ISODate menjadi penanggalan Indonesia yang rapi. Nah seperti ini kan, Januari, Maret, April, jadi sesuai bahasa Indonesia. Sedangkan untuk di index HTML saya akan tunjukkan yang harus ditunjukkan di soal adalah mengenai show directive, v4 dan pipa filternya. Ini ya. Jadi saya memanfaatkan kombinasi two-way data bidding menggunakan vModel bentuknya form serta v4 untuk merender array objek dari JSON secara dinamis. Jadi ini untuk fungsinya untuk itu, untuk merender array objek JSON ya secara dinamis. Nah, sedangkan untuk bagian logika kondisional dan interaktivitas status maksudnya, di indeks HTML bisa kita lihat di main ini ya. Ini untuk logika navigasi halamannya. Apa sih maksudnya ini? Untuk navigasi halaman, jadi saya menggunakan directive vshow ini, vshow yang diikat pada state tab. Apa maksudnya? Untuk membuat perpindahan antar menu terasa instan, jadi tidak perlu memicu reload halaman, jadi lebih enteng. Lalu untuk status badge di JavaScript di sini sampai ke ini maaf. Apa sih ini maksudnya itu? Saya menyematkan operator kondisional. Jika stok aktual sama dengan 0, ini kuantitinya sama dengan 0, badge otomatis berwarna merah, badge danger, nanti kan warna merah dengan labelnya kosong. Kalau stoknya berada di batas safety, berarti nanti badge-nya berubah menjadi orange, di bawah batas safety berubah menjadi orange, badge warning. Nanti itu nyambung ke stylenya ya, di CSS style ya. Dan sebaliknya jika di atas aman, si badge-nya itu berubah menjadi hijau. Nah, ini 0, safety, badge warning,
dan sukses. Ini nanti di CSS file itu menjadi hijau. Lalu untuk bagian kekuatan komputasi atau compute properties dan watcher-nya, seperti pada soal kita diminta untuk membuat watcher, itu saya letakkan di stock.table.js ini dan di order form.js. Kita bahas dulu yang di stock.table.js ini ya. Nah ini watcher sampai sini computed. Ini maksudnya apa sih? Jadi fungsi-fungsi ini saya taruh untuk manipulasi array seperti filtering wilayah dan sorting harga di dalam computed propertinya. Keuntungannya jadi tidak melakukan recompute berulang, jadi view-nya hanya akan menghitung ulang data jika perubahan state real sehingga performa webnya tetap ringan. Di sini juga ada fitur auto generate nomor DO berbasis tahun 2026. Jadi seperti ini. Pertama watcher 1 itu dependent filter. Nah ini filter PBJ. Jadi ini salah satu contohnya ketika pilihan UT daerahnya ini filter daerahnya kosong. Ketika pilihan UT daerahnya kosong, jadi atau berubah, opsi kategori mata kuliah otomatis menyesuaikan diri dan melakukan reset otomatis untuk menghindari bentrok data. Nah, dari sini filter UT dan filter PBJ. Kategorinya mengikuti filter 2, filter kondisi kritis juga seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi secara otomatis akan berubah. Lalu kalau yang watcher kedua saya letakkan di order form.js. Nah, watcher requirement 2 dynamic price detail resolution. Ini. Nah, apa sih ini fungsinya? Jadi ketika pengguna memilih indeks buku paket, kurikulum watchernya langsung mendeteksi perubahan tersebut untuk memicu pratinjau isi modul serta kalkulasi total harga secara real time. Jadi ini berhubungan dengan pas user memilih buku keluar akan jumlah total harganya dan detail resolusinya bagaimana. Lalu untuk validasi event handling dan UX optimasinya kan diminta kita enter atau untuk melakukan pencarian dan escape untuk mengcancel. Di sini saya buatnya di TPL tracingnya di template ID-nya ya. Jadi di sini fungsinya ini tipenya text, key up enter trigger search. Nah, jadi kalau kita tekan enter akan men-trigger fitur search. Kalau untuk key up escape itu agar pas kita pencet escape akan meng-clear search-nya. Jadi kembali box search-nya itu akan bersih. Sedangkan untuk di pengaturan mouse-nya itu ada mouse enter di TPL badge ya. Fungsinya saat kursor mouse diarahkan atau hover ke badge status, event mouse enter akan memicu kemunculan tooltip. Nih, show tooltip sama dengan true. Jadi udah ketahuan statusnya di situ. Yang merender elemen HTML kayak langsung dari data JSON-nya. Jadi kalau ke bagian yang kita hover langsung ada statusnya. Dan ketika tombol hapus diklik, komponen up modalnya akan muncul sebagai lapisan konfirmasi atau intercept. Oh, kalau itu di delete item di HTML, di stock.table.js. Ini yang saya maksud tadi. Delete item ini fungsinya ketika tombol hapus diklik, komponennya up modal akan muncul sebagai lapisan konfirmasi atau interceptnya untuk memastikan aspek keamanan data sebelum mutasi atau splash dijalankan pada arraynya. Jadi nanti akan ada kata-kata ini untuk meyakinkan yakin nggak dihapus gitu. Biar ada pernyataan dulu. Nah, sudah muncul ya sita pengolahannya. Pertama kita searching di sini. Nah, udah muncul kan? Bila stoknya ada 12, safety-nya 10, maka akan muncul tanda hijau. Kalau stoknya menipis, safety-nya kan 8, lebih kecil stoknya menipis. Ini sama. Kalau yang stok lebih banyak daripada safety akan muncul aman. Kalau jasanya pasar kosong. Itu wilayah. Kode mata kuliah ada, kategori ada, UPWJ ada, lokasi harga ada. Nah ini udah ada semua komponennya. Harga sudah pakai RP.
jumlah safety satuan buah sudah ada. Untuk catatan, men-trigger event mouse over ini yang masih mouse over. Ini stok menipis, pre-order, offer baru edisi sesuai data jasanya. Jadi mouse overnya udah berhasil ya. Terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Ini ada, coba kita edit. Coba kita ganti 10, enter. Itu fungsi yang tadi ya, yang enter itu untuk masuk otomatis. Jadi aman. Coba kita sebaliknya, yang ini kita edit. Dari 28 jadi 15. Otomatis jadi menipis. Terdapat sort mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Oke, kita sort. Urutkan jumlah stok. Nah, harga. Nah, udah berhasil. Fitur filter dapat di-set ulang. Fitur filter dapat di-set ulang. Reset filter. Nah, udah ada. Terapkan fitur Vue.js di mana semua filter tidak perlu input kembali. Sudah, tadi sudah berjalan. Implement namanya dependent option. Misalkan kita milih filter stok udah ada, baru akan munculkan filter untuk kategori mata kuliah. Menampilkan status stok bahan ajar. Status aman sudah, tadi saya praktekkan. Menipis kosong. Terdapat fitur menambahkan data bata ajar atau create melalui formulir kecil. Tambah bahan ajar baru di sini folder MK misalkan 12345. Oke. Tunggu program basis web. Kategori praktikum. Adanya di Jawa di Denpasar. Alatnya di alat A33. Nah, stoknya 10. Harganya 50.000. Ada 20. Enter. Sudah masuk kan di sini? Oke. Coba kita fitur delete. Nah, nanti kan ada peringatan yang tadi saya jelaskan. Kita delete yang ini. Konfirmasi tindakan pengaduan. Oh, berarti sudah. Jangan dihapus. Baik, berikutnya kita review halaman tracing delivery ordernya ya. Nomor deotonim. Pengguna dapat melakukan submit pecahan dengan cara menekan tombol keyboard enter. Coba kita cari biasa aja dulu. Dapat ini saya pakai enter. Berarti sudah berhasil fiturnya. Kemudian dapat melakukan clear resetnya dengan cara menekan tombol escape. Kita tombol escape. Sudah clear. Terdapat fitur menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah field yang perlu diisi nomor DO di mana otomatis pada terdiri dari DO tambah square number, misalnya DO untuk data awal. Oke. Oh ya, itu mungkin di soalnya ada kurang poin ya, jadi 3 karena ada 3 halaman. Ini nomor delivery udah otomatis dan udah ada yang 1. Pinnya 06, nama lengkap, Premium Express, paket IPA dasar, keluar ininya daftarkan hasil pemesanan. Otomatis di sini sudah ada kan? Oke, coba kita tracing. Nah, di sini jadi otomatis ke bertambah dengan satu angka ya. Wah, sudah yang tadi saya input penerima Nawi pertama Express. Oke, sudah berhasil. Penawaran terdiri DO tambah square number. Sudah kan? Terhubung square number. Paket telah dipilih oleh pengurus paket, udah. Tanggal kirim menggunakan fungsi date untuk lokal type. Pas saya nih ngikutin waktu komputer ya. Total harga dia udah array paket sudah, harganya udah keluar. Jadi sekian video ini. Mohon bimbingan Bapak bila ada kekurangan penjelasan saya atau mungkin websitenya ada yang kurang berkenan atau kurang tepat, mohon dibimbing. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.